Hai Teknoza, ketemu lagi dan yes, akhirnya Galaxy FE seriesnya Samsung kembali lagi setelah kemarin absen di seri ke-22. Sekarang Samsung mencoba ngebawa lagi Galaxy S23 FE secara resmi ke Indonesia. Informasi ini valid karena smartphone-nya udah nongol di website resminya Samsung Indonesia, plus ada official store di Tokopedia yang ternyata udah memajang di etalase penjualannya. Sebagai mantan user Galaxy S21 FE, smartphone ini kalau kita bedah lebih dalam sebenarnya punya beberapa peningkatan walaupun menurut saya bukan sesuatu yang signifikan banget. Nah, buat kalian yang emang fans beratnya Samsung atau bisa jadi calon user yang pengen ngerasain experience smartphone flagship ala Samsung tapi punya budget yang nggak terlalu banyak, seperti biasanya Galaxy FE series bisa jadi pertimbangan. Sebelum mutusin untuk beli, nih saya kasih recapnya dulu supaya nggak salah pilih. Let's go! Untuk masalah desain, Samsung ini emang nggak mau ribet dan nggak mau repot-repot harus nyobain pola desain yang baru. Galaxy S23 FE ini gampangnya sih tinggal ngikutin aja nih bahasa desainnya S23 series. Walaupun kalau bagian belakangnya diperhatiin, jadinya kok ya malah mirip sama Galaxy A54 ya. Salah satu poin upgrade dari S21 FE sebelumnya adalah di bagian back cover material sekarang pakai bahan kaca. Nggak lagi pakai plastik polikarbonat kayak di S21 FE dengan tetap mempertahankan frame metal dari aluminium. Jadi nih feels premiumnya itu bisa tetap berasa kayak di S23 series. Apalagi untuk jenis proteksi air dan debu, dia pakainya IP68 bukan IP67 yang biasanya dikasih untuk lini Galaxy A series. Jadi walaupun secara bentuk, dimensi, feels, dan handling di genggaman tangan agak-agak mirip sama Galaxy A54, tapi secara bobot dia sedikit lebih berat dan juga lebih solid. Overall untuk build quality seharusnya sih smartphone ini no issue dan gak ada masalah. Tetap kualitas kelas Galaxy S series. Bagian lain yang mirip sama Galaxy A54 bukan cuma yang ada di belakang, tapi juga yang ada di depan. Saya yakin nih bakalan ada banyak orang yang cukup kecewa sama bezelnya S23 FE yang bener-bener tumplek-blek kayak Galaxy A54. Bezel sisi per sisi atas dan kiri kanannya masih tebel. Apalagi bezel di bagian dagu yang menurut saya kurang mencerminkan smartphone S seriesnya Samsung. Kalah tipis sama HP yang jauh lebih murah kayak Vivo V series atau bahkan Infinix GT10 Pro yang harganya sepertiga dari Galaxy S23 FE. Untungnya spek layarnya masih tetap top tier flagship level S series. Galaxy S23 FE punya layar Dynamic AMOLED 2X dengan luas 6,4 inci beresolusi Full HD Plus yang support HDR10 Plus dengan brightness peak di 1450 nits. Sepintas emang kayak nggak ada bedanya sama Galaxy S21 FE. Tapi di sini untungnya bagian refresh rate-nya sekarang bisa adaptif 120 Hz. Nggak lagi kayak di Galaxy S21 FE yang cuma bisa milih antara 60 Hz atau 120 Hz yang bisa bikin baterainya cepat bocor. Jadi secara teoritis Galaxy S23 FE ini harusnya bakalan lebih efisien dan irit daya, walaupun secara kapasitas baterai nggak ada peningkatan sama sekali, alias masih pakai baterai 4500 mAh dengan charging speed 25 watt plus protokol wireless charging. Perlu diingat proteksi layar yang dipakai di Galaxy S23 FE downgrade dari yang tadinya pakai Corning Gorilla Glass Victus di S21 FE, sekarang jadi Gorilla Glass 5 di S23 FE. FYI buat yang mungkin belum tahu atau lupa, Samsung nggak ngerilis Galaxy S22 FE. Jadi setelah S21 FE, dia langsung loncat ke S23 FE. Yang artinya posisi S23 FE ini secara performance bukan di line up-nya Galaxy S23 series, tapi justru dia tuh adanya di line up Galaxy S22 series. Galaxy S23 FE ini region khusus USA atau Amerika Serikat jelas pakainya chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan region lainnya termasuk Indonesia
akan pakai Exynos 2200, persis kayak S21 FE Indonesia yang hanya kebagian Exynos 2100. Secara teori, kalau dibandingin sama Exynos 2100, jelas Galaxy S23 FE pastinya lebih bertenaga dan lebih efisien. Pertama, clock speed maksimalnya ada di 3 GHz dan fabrikasi chipsetnya juga udah 4 nanometer. Poin lain yang perlu di-highlight soal Exynos 2200 adalah GPU-nya. Sekarang dia menggunakan Xclipse 920 berbasis AMD RDNA 2 yang merupakan hasil pengembangan bersama dengan pihak AMD. Jadi bukan lagi menggunakan Mali series punyanya MediaTek. Skor AnTuTu benchmarknya juga cukup bersaing karena bisa tembus lebih dari 1 juta poin, dan ini tuh bisa nempel ketat Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang umurnya jauh lebih muda. Makanya Exynos 2200 ini kita nggak bisa anggap sebelah mata juga, karena pastinya ada beberapa peningkatan yang cukup signifikan dari pendahulunya. Walaupun mungkin belum bisa ngalahin Snapdragon 7 Plus Gen 2 secara keseluruhan. Nanti kita bakal bahas lebih detail kalau udah jajal unitnya sendiri, di performa real life-nya bakalan seperti apa. Pastinya penasaran banget ya, apakah kalau digeber main game, performa, stability, dan suhunya bisa signifikan membaik dibandingkan Exynos 2100 yang sebelumnya. Salah satu poin yang pastinya bakalan menarik kalau kita bahas smartphone-nya Samsung jelas kamera. Galaxy S23 FE sama sekali nggak ngebawa lensa kamera gimmick. Ketiga kamera belakangnya tuh semuanya bisa kepake di real life pemakaian sehari-hari. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan kamera tele 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Sayang di bagian kamera selfie kayaknya ada downgrade dari Galaxy S21 FE yang sebelumnya 32 megapiksel, sekarang jadi turun 10 megapiksel. Sekali lagi untuk kameranya, Galaxy S23 FE pastinya bakalan menarik banget karena tentunya ada banyak sektor yang di-upgrade, terutama soal fotografi low light dan juga video recording. Saya pribadi adalah mantan user Galaxy S21 FE dan menurut saya hasil performa kameranya emang bagus banget. Fitur-fitur pendukung lainnya seperti dual stereo speaker, USB versi 3.2, Bluetooth versi 5.3, dan tentunya Samsung DeX semuanya lengkap ada di Galaxy S23 FE. Untuk OS-nya S23 FE ini start pakai One UI 5.1 berbasis Android 13 dengan jaminan 4 kali OS update dan 5 tahun security patch. FYI, lewat Samsung Developer Conference yang belum lama diadakan, pihak Samsung udah ngumumin kalau One UI 6 berbasis Android 14 akan segera dirilis secara resmi dalam waktu dekat. So, stay tune aja. Oke, itu dia tadi recap dari Samsung Galaxy S23 FE. Untuk bocoran harganya sendiri, smartphone ini bakal punya dua varian, 8 plus 128 di harga 8.999 juta dan 8 plus 256 GB di harga 9.999 juta di luar promo dan gimmick. Buat yang berminat, silakan aja cek link pembeliannya yang udah saya taruh di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Hatem Nusa pamit and stay out. Yo.